Calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman Telaum Banua tiba di Pelabuhan Gunung Sitoli melalui kapal Wiranauli. Keluarga korban berharap supaya penegakan hukum tetap diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman. Jenazah calon siswa Bintara TNI Angkatan Laut Iwan Sutrisman Telaum Banua yang tewas dibunuh oleh Serda AAM telah tiba di Pulau Nias melalui Pelabuhan Gunung Sitoli. Setibanya di dermaga Pelabuhan Gunung Sitoli, ambulans milik TNI Angkatan Laut pembawa jenazah langsung melaju dan tanpa berhenti. Padahal keluarga besar dari korban telah lama menunggu kedatangan kapal ingin melihat peti jenazah yang ada di atas ambulans. Duka bercampur tangisan histeris pun terjadi di dermaga pelabuhan hingga memicu kekecewaan dari pihak keluarga yang telah hadir menerima kedatangan jenazah Iwan Sutrisman Telaum Banua. Rencana kapan mau dikuburkan juga, Bang? Ya, kalau ke penguburan almarhum ini atas nama Sutrisma masih belum ada kepastian, harus musyawarah dengan keluarga. Waktu penyerahan jenazah, keluarga bagaimana, Bang, sikapinya? Ya, penyerahan jenazah kita terima sesuai data yang kita buktikan. Gigi di atas itu lebar dan gigi bawah itu lagi udah ditambah kemarin waktu dia casis. Pihak keluarga kembali menyerukan kalimat keadilan atas hal yang mereka alami. Keluarga minta jangan ada yang ditutupi dan segera dibuka kepada publik. Kekecewaan pihak keluarga korban ini tidak berlangsung lama karena mobil ambulans telah langsung menuju ke kampung halaman di Gomo Idanotae, Kecamatan Idanotae, Kabupaten Nias Selatan. Namun keluarga korban berharap penegakan hukum diterapkan kepada pelaku pembunuh Iwan Sutrisman dan benar-benar dihukum sesuai sanksi yang seberat-beratnya. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman massal 10 jenazah korban yang tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Korban-korban meninggal dunia dimakamkan dalam satu liang lahat. Beginilah isak tangis histeris keluarga korban yang tertimbun longsor di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tangisan histeris ini tak terbendung saat melihat para jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Korban dimakamkan di komplek pemakaman keluarga di Tosirope, Tanah Toraja. Dalam prosesnya, warga harus rela bergotong royong untuk mengangkat peti jenazah menuju pemakaman. Meskipun diguyur hujan deras, jalan berlumpur, dan jarak pemakaman yang jauh. 10 korban jiwa, di mana diantaranya 1 anak-anak dan 9 dewasa, dimakamkan di pemakaman ini. Yang dimakamkan di sini, Pak, ada 10 korban jiwa. Ya, ada anak-anak 1 dan 9 dewasa. Itu sekeluarga semua atau gimana, Pak? Ya, ada semuanya, semua yang dikubur di sini ya keluarga dekat semua. Sebelum dimakamkan, ke-10 jenazah didoakan dalam ibadah pelepasan yang dipimpin oleh pendeta setempat. Anggota TNI membantu menggali lubang untuk memakamkan 10 jenazah korban tanah longsor. Diketahui 10 jenazah yang dimakamkan merupakan bagian dari 20 korban yang tewas tertimbun longsor di Tanah Toraja pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. 1 orang meninggal dunia dan 2 lainnya kritis akibat ledakan petasan di Desa Sembilangan, Bangkalan, Jawa Timur. Ledakan juga menghancurkan rumah korban dengan bunyi yang terdengar hingga radius 2 km.
Suasana duka menyambut kedatangan jenazah SA, salah satu korban ledakan petasan di Desa Sembilangan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Jenazah rencananya akan langsung dimakamkan usai disolatkan keluarga dan kerabat. SA merupakan salah satu dari 3 korban yang juga masih satu keluarga, yaitu adik korban RA serta MU sepupu korban. Saat kejadian, ketiga korban sengaja meracik petasan untuk keperluan pernikahan RA, namun naas, petasan meledak. Selain 1 korban jiwa dan 2 kritis, dahsyatnya ledakan petasan juga menghancurkan rumah korban. Bahkan bunyi ledakan terdengar hingga radius 2 km. Korban SA ditemukan dalam kondisi tertimpa reruntuhan rumah dan mengalami luka bakar yang sangat serius. Korban pun meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Yang 2 orang ini kondisinya luka bakar ya, sekujur tubuh. Yang inisial M juga luka bakar, sedangkan inisial RS ini juga dalam kondisi luka bakar juga semua. Yang meninggal dengan yang masih di rumah sakit itu saudara kandung, dan yang satunya sepupu. Oh, sepupu. Itu sedang merakit atau gimana? Itu merakit, membuat untuk dijadikan buat mantenan. Kan ini yang korban mau menikah besok hari Ahad itu. Usai kejadian, Polres Bangkalan melakukan olah TKP dengan mendatangkan tim gegana Brimopolda Jawa Timur untuk penyelidikan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atas dugaan perbuatan pelecehan pada anggota PPLN. Namun terkait laporan ini Hashim Asyari masih belum memberikan tanggapan. Tim kuasa hukum terduga korban asusila, yakni dari Lembaga Konsultan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyambangi kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, melaporkan Ketua KPU Hashim Asyari yang diduga melakukan pelanggaran etik. Hashim diduga mendekati hingga merayu seorang anggota PPLN untuk tujuan asusila atau keinginan pribadi yang dilakukan dengan menggunakan relasi kekuasaan. Kita melaporkan Ketua KPU ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Sebelumnya Hashim Asyari telah disanksi peringatan keras terakhir oleh DKPP karena terbukti melanggar etik soal hubungannya dengan Hasnaini atau akrab dijuluki wanita emas. Tim kuasa hukum terduga korban mengharapkan dengan tindakan pelanggaran etik ini dapat memberikan sanksi penghentian Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua Umum KPU. Saat dikonfirmasi kepada Ketua KPU, ia enggan menanggapi laporan dugaan tindakan asusila tersebut. Ia menyatakan akan menjawabnya di waktu yang tepat. Diketahui saat ini Ketua KPU Hashim Asyari menantikan hasil putusan MK tentang sengketa hasil Pilpres 2024, di mana KPU sebagai pihak termohon menyampaikan berbagai jawaban dan pembuktian. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Di Bernandi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait peningkatan aktivitas vulkanis sejumlah gunung berapi di Indonesia, sudah bergabung bersama kami Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM, Hendra Gunawan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hendra. Selamat malam Mbak Nadia. Baik Pak Hendra, terkait aktivitas vulkanis ini ada Gunung Ruang dan juga Gunung Merapi dan banjir lahar di Gunung Semeru, bagaimana statusnya saat ini? Untuk Gunung Merapi dan Gunung Semeru statusnya masih siaga sampai saat ini. Terkait banjir lahar di Gunung Semeru saat ini bagaimana Pak? Ya memang itu sudah sering terjadi kejadian di Semeru lahar.
Kita sebetulnya sudah melakukan koordinasi yang baik ya antara pos pengamatan Gunung Semeru dengan semua stakeholder, baik itu melalui radio maupun WhatsApp. Jadi bila sudah terekam adanya tanda-tanda pergerakan lahar, kami langsung informasikan ke semua pihak. Oke, untuk aktivitas vulkanis di masing-masing gunung ini kan kejadiannya waktunya berdekatan. Apakah memang saling terkait begitu, Pak Hendra? Oh, saya kira tidak ya, karena seperti kita ketahui Gunung Semeru itu sejak tahun 2019 sampai saat ini sudah sering kejadian adanya awan panas, adanya lahar. Sedangkan kejadian di Gunung Merapi ini kan baru Desember 2023, yang memang aktivitasnya masih terjadi sampai saat ini, hanya intensitasnya relatif lebih kecil dibanding Desember dan Januari. Untuk karakteristik dari masing-masing Gunung Ruang, Gunung Merapi, dan juga Gunung Semeru ini apakah berbeda karakteristiknya, Pak Hendra? Ya, sangat berbeda sekali. Oleh karenanya kita sangat concern sekali karena ini berbeda. Dampaknya penanganan atau antisipasi dari semua pihak pun harus mengetahui perbedaan ini. Misalkan di Gunung Semeru adalah awan panas, di mana awan panas ini bergerak sangat cepat dari puncak sampai lereng, dan kali ini terjadi terendapkan awan panas, bila ada hujan itu menjadi lahar, ini ciri khas dari Semeru. Dan Gunung Ruang sifatnya ini erupsinya sangat cepat sekali, dalam 1-2 hari terjadi erupsi, ada awan panas, ada lontaran material hujan, dan sekarang masuk relatif turun sekarang. Kalau Gunung Merapi itu relatif lontarannya erupsinya minimal sehari 1 kali dengan ada potensi lontaran di sekitar kawah. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh semua pihak. Oke, meski dengan karakteristik yang berbeda-beda, namun statusnya saat ini masih siaga. Mungkin apa saja himbauan yang diberikan kepada warga yang berdekatan dengan lokasi gunung ini, dan berapa jarak aktivitas yang masih aman untuk warga di sana? Ya, ini relatif bervariasi ya. Untuk siaga di Merapi itu 4,5 km, radius amannya untuk ini karena statusnya awas, Gunung Ruang ini sampai 6 km, sedangkan untuk Semeru itu sampai 13 km nih, tapi sektoral. Nah, diharapkan masyarakat untuk tetap mengikuti arahan dari BPBD atau Pemda setempat dan selalu memantau ya informasi yang disampaikan dari sumber resmi pemerintah daerah. Demikian. Oke. Pak Hendra, melihat karakteristik yang berbeda-beda ini, apakah ada potensi dalam waktu dekat mana status yang kemungkinan akan naik dari ketiga gunung ini? Sementara beberapa gunung yang siaga itu memang kebetulan sudah lama terjadi ya, seperti Merapi dari 2018, itu dari 2019. Ancaman bahayanya masih kurang lebih sama sampai saat ini, termasuk Merapi juga. Kemudian Pak Hendra, untuk warga ini kan juga banyak sekali yang pemukimannya di kaki gunung begitu. Apakah sudah ada langkah mitigasi dari Kementerian ESDM sendiri terkait ini? Kita selalu tugas dari kami adalah memberikan peringatan dini. Jadi diharapkan masyarakat mengikuti ya rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian ESDM ini agar tidak memasuki atau beraktivitas di daerah-daerah yang direkomendasikan untuk tidak ada aktivitas manusia. Baik, jika seandainya nanti menurut pantauan akan ada kenaikan status begitu di masing-masing gunung berapi ini, nanti berapa lama akan ada himbauan ataupun juga akan ada warning begitu kepada warga sekitar? Ini sudah ada SOP-nya ya, jadi kita memberikan informasi untuk setiap status masing-masing berbeda-beda. Untuk siaga ini setiap 12 jam atau 6 jam kita selalu update informasi dan kita sebarluaskan. Sedangkan untuk status awas setiap 6 jam kita memberikan informasi. Kita harapkan dengan adanya informasi seperti itu masyarakat untuk selalu mengetahui kondisi gunungnya dan untuk memberikan tindakannya seperti apa untuk antisipasi ini. Baik, Pak Hendra, selain 3 gunung ini, Gunung Ruang, Gunung Merapi, dan juga Gunung Semeru, apakah ada potensi gunung berapi lainnya yang akan mengalami peningkatan aktivitas vulkanis begitu menurut pemantauan? Ini yang baru naik
siaga ini Gunung Awu ya, di utaranya Gunung Ruang, ini cukup berpotensi juga untuk erupsi, namun belum terjadi erupsi, hanya krisis kegempaan sedang terjadi di Gunung Awu ini. Jadi masyarakat juga harus tetap patuh pada rekomendasi kita untuk tidak mendekati di puncak Gunung Awu ini. Untuk penyebab erupsi ini, apa penyebabnya mungkin Pak Hendra? Apakah memang tahunan erupsi ini akan terjadi atau menurut karakteristik seperti apa? Kenapa peningkatan ini terjadi dalam waktu bersamaan begitu? Oh, itu sebetulnya seperti Gunung Awu ini sudah ada tanda-tanda krisis itu sejak tahun 2015 ya. Itu berakumulasi sedikit-sedikit gitu ya. Sampai sekarang semakin sering. Jadi tidak harus selalu bersama ini karena sifatnya akumulatif. Kita juga masih menunggu nih Awu ini kapan akan erupsi. Hanya dari segi kegempaan ini masih sifatnya timbul tenggelam. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang dalam waktu sebulan 2 bulan muncul lagi. Jadi ya gitu memang harus kita pantau terus ya. Apakah faktor cuaca juga mendorong aktivitas vulkanis ini Pak Hendra? Mungkin tidak secara langsung ya. Yang utamanya tetap dari aktivitas fluida magmatik yang memang muncul dari bawah permukaan ke permukaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra Gunawan, Kepala PVMBG Badan Geologi Kementerian SDM telah bergabung di Aini Sore. Salam sehat Pak Hendra, selamat beraktivitas kembali. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 4 atlet biliar putri Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk mengikuti ajang ACBS Asian Nine Ball Ladies and Girls Under 17 Championship yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Didukung penuh oleh PB Popsi, keempat atlet ini akan bersaing dengan 32 peserta lainnya dari sejumlah negara Asia. Empat atlet biliar Indonesia yang berangkat ke Riyadh, Arab Saudi adalah Silviana Lu, Emilia Putri, Anita Kanjaya, dan Noni Kristianti. Keempatnya akan berlaga membawa nama Indonesia dalam ACBS Asian Nine Ball Ladies and Girls U17 Championship. Digelar pada 21 hingga 25 April 2024, kejuaraan ini diinisiasi oleh Asian Confederation of Billiard Sports dan akan diikuti 32 peserta dari sejumlah negara Asia. Kita berempat punya persiapan masing-masing gitu. Kalau dari saya sendiri sih, maksudnya ya persiapan sejauh ini cukup baik. Persiapan sih tentu ada ya, karena kan kita harus hitung nih di sana juga dari segi cuaca, terus sistem pertandingan, terus dari persiapan kita sendiri pun kita udah pelajari juga nih sistem pertandingannya seperti apa. Silviana Lu berharap dengan dukungan yang diberikan PB Popsi dapat memotivasi atlet-atlet muda Indonesia untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan.